Nah, sudah Ustazah, monggo Bu Khairul Sampun sudah. berhasil. Bu Khairil, monggo Bu Khairil. Siap, Bu. Nggih, siap Bu Khairil. Monggo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik serta hidayah sehingga kita bisa bertemu dalam acara pengajian bulanan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Ketua, Ibu Dawam sebagai Ketua Umum sekaligus Pembina Priska TNCF. Yang kami hormati Ibu Selamat sebagai Ketua Pengajian Priska TNCF. Yang kami hormati guru kita Ustazah Ummi Roliah. Terima kasih. Ibu-ibu ketua dari Priska Kudus, ketua dari Priska Lombok, Tumanggung, dan juga Madura. Yang kami hormati ibu-ibu ketua, ibu-ibu pengurus Priska yang hadir pada malam hari ini. Singkatnya, hadirin jamaah pengajian Priska yang berbahagia. Pengajian Priska TNCF yang dirangkai dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Hari Rabu 14 Januari 2024 segera kita akan mulaikan dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan dari Ibu Ketua Umum, acara ketiga pengajian Isra Mi'raj, acara keempat tanya jawab, acara yang kelima doa sekaligus penutup pada acara kita nanti. Hadirin jamaah pengajian Priska yang berbahagia, untuk lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, telat. Ye. Bu Safi. Selanjutnya sambutan dari Ketua Umum yang akan dibawakan oleh Ibu Dawam, kepadanya disilakan. Terima kasih Lagi. Bu Khairil. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Kakak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Ummi Roliah yang selalu Terima mendampingi kasih. kita. Yang kami hormati Ibu-ibu Ketua Priska TNCF, Ketua Wilayah Priska TNCF, Ibu-ibu pengurus baik yang pengurus pusat, pengurus wilayah, dan ibu-ibu anggota Priska TNCF. Alhamdulillah, puji syukur malam ini kita bisa bertemu lagi di tahun baru 2026. Kita awali di Januari ini, alhamdulillah kita bisa mengawali kegiatan pengajian online kita. Semoga kegiatan kita ini bisa berjalan lancar, bisa sesuai yang kita rencanakan walaupun musim hujan, mudah-mudahan sinyalnya bagus semua, tidak ada masalah. Terutama ibu-ibu yang bertugas, mudah-mudahan sinyalnya tidak ada masalah. Kalaupun ada kendala, nanti bisa saling mengisi ya, semuanya gantian bisa saja bisa masuk untuk menggantikan. Jadi kalau sampai itu terjadi, tapi mudah-mudahan saja tidak terjadi seperti itu. Ibu-ibu pada malam ini ada yang beda, jadi ini yang baru masuk terakhir tadi Bu Safi'i, jadi ibu-ibu yang
bapaknya sudah purna, kami coba untuk kami undang untuk ikut bergabung di pengajian malam ini, dan alhamdulillah ini Bu Safi'i tadi sudah masuk. Selamat datang Bu Safi'i, selamat bergabung, Ya, ketemu Bu. lagi dengan kami. Kemudian Iya. kemarin yang Bu Tauhid belum muncul sepertinya, atau sudah ada Bu Tauhid? Belum. Ya, Bu Iskandar kemarin juga sepertinya insya Allah itu bilangnya mudah-mudahan bisa bergabung. Insya Allah ke depan mudah-mudahan semakin banyak ustadzah, jadi kami Insya libatkan Allah, nggih. Amin. ibu-ibu yang yang bapak yang sudah purna tugas. Alhamdulillah masih ada yang bisa masih ada yang merespon baik. Alhamdulillah. Insya Mudah-mudahan Allah, semakin nggih. banyak, Jadi semakin penyambung silaturahmi, nggih. Nggih, Barokah. nggih, Ustazah. Ini kita jadikan sebagai alat untuk bisa sambung silaturahmi. Jadi itu Amin. saja, nggih. Untuk mengawalinya seperti biasa, biar semangat. Kita jel-jel ya. Jel-jel Priska. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Priska! Tangguh, Priska! tangguh, Priska! tangguh. Terima kasih Ustazah. Demikian aja dari saya. Sami-sami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan dari Ibu Ketua Umum, Ibu Dawam. Terima kasih Bu atas sambutannya malam ini, nggih. Semoga Ibu sehat selalu dalam membina Priska TNCF. Amin. Amin. Ya, baiklah hadirin yang berbahagia, tibalah kita di acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pengajian Isra Mi'raj yang akan dibawakan oleh guru kita Ustazah Umi Rolia. Kepada beliau disilakan. Terima kasih Bu Syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya sangi karena Allah, Ibu Ketua Periska TNCF PT Jarum, Ibu Dawam atau Ibu Sat Kurniati, yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah, dan seluruh ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentunya tidak mengurangi rasa hormat, rasa sayang saya karena Allah, yang insya Allah juga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia, taufik, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini memasuki pekan terakhir di bulan Rajab 1447 Hijriah. Pertengahan bulan Januari 2026 Masehi, kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam forum silaturahmi Periska TNCF PT Jarum, pengajian Zoomia kita. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan keberkahan dalam majelis silaturahim kita, dan Allah menurunkan rahmatnya untuk kita semua, sehingga insya Allah sepanjang bulan Rajab, Sa'ban, dan Ramadan, serta sepanjang tahun 2026 Masehi, Allah jadikan sebagai tahun keberuntungan untuk kita semua. Amin. Agar setiap hajat dan doa-doa baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam tentunya senantiasa kita sanjungkan teruntuk kekasih Allah, Rasul akhir zaman, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah dalam mengikuti ajarannya hingga akhir zaman, dan semoga termasuk kita semua di dalamnya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah,
waktu berjalan sangat cepat. Ya, kita sudah memasuki bulan ke-7 dalam hitungan tahun Hijriah, yaitu bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan ke-8, yaitu bulan Sa'ban. Dan semoga Allah pertemukan dengan bulan yang ke-9, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Kita memohon kepada Allah agar Allah menurunkan keberkahan kepada kita semua di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan semoga Allah sampaikan usia kita semua bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. Monggo dibuka di surat At-Taubah ayat 36 sebelum masuk kepada hikmah Isra Mi'raj yang terdapat di bulan Rajab. 36 Ustazah. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah Allah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Terima kasih. Di dalam Al-Quran surat yang ke-9, surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dan di dalam 12 bulan Allah tetapkan 4 bulan diantaranya yaitu bulan haram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah selain bulan suci Ramadan. Dari 4 bulan tersebut salah satunya adalah bulan ini, bulan Rajab, di mana Allah melarang untuk berbuat kemungkaran dan diperintahkan untuk banyak berbuat kebaikan. Karena di dalam bulan-bulan haram, termasuk di bulan Rajab, setiap amal baik dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan setiap kemaksiatan atau perbuatan zolim atau aniaya terhadap diri sendiri dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Jadi yang dimaksud oleh Allah, janganlah kalian berbuat aniaya atau zolim terhadap diri sendiri adalah ketika kita mendapatkan peluang yang besar untuk mendapatkan pelipat gandaan pahala oleh Allah dari perbuatan baik kita, kita mengabaikan, melalaikan. Ketika Allah melarang kita berbuat aniaya atau zolim adalah jangan sampai kita justru mendapatkan kerugian, bahkan kebangkrutan, sampai kehabisan, bahkan tekor pahalanya, dikarenakan di bulan ini khususnya itu dilipat gandakan setiap keburukan yang kita kerjakan. Maka keutamaan bulan Rajab yang terdapat di dalamnya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, keutamaan Rajab adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan di mana setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bulan Rajab juga seringkali disebut sebagai bulan istighfar, karena bulan yang sangat dekat jaraknya dengan bulan suci Ramadan. Salah satu amalan yang istimewa selain ibadah-ibadah puasa, ibadah sholat sunnah yang lain adalah memperbanyak memohon ampunan kepada Allah agar kita dimudahkan oleh Allah di bulan Rajab yang dimuliakan, yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dimudahkan. Karena sesungguhnya sesuatu yang menghalangi kita dari perbuatan baik adalah dosa-dosa kita sendiri. Sehingga amalan yang istimewa di bulan Rajab agar kita dimudahkan melakukan kebaikan adalah memohon ampunan kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Boleh istighfar biasa, astagfirullah atau astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau ditambah dengan sayyidul istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah, dibaca pagi 3 kali dan petang 3 kali. Ibu-ibu sudah mengamalkan semua nggih? Allahumma anta rabbi
La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Keistimewaannya apa? Keistimewaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar dengan iman di waktu pagi, maka dilindungi oleh Allah dari pagi sampai petang. Apabila terjadi sesuatu kematian pada dirinya, dia termasuk ahli surga. Apabila dibaca malam hari atau petang, maka sepanjang malam hingga pagi dilindungi oleh Allah. Jika terjadi kematian padanya, maka dari malam hingga pagi dijamin menjadi ahli surga. Di bulan istighfar, agar apa? Karena orang-orang yang istighfar diterima oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka dimudahkan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Orang-orang yang berat melakukan kebaikan terhalang karena dosa-dosanya. Maka Rajab juga disebut sebagai bulan istighfar. Kemudian Rajab juga disebut sebagai bulan peningkatan amal, di mana kita diperintahkan untuk memperbanyak amalan yang baik. Amalannya apa saja? Tidak ada amalan khusus, tidak ada jumlah khusus, dan tidak ada waktu khusus. Sepanjang bulan Rajab semua waktunya istimewa. Amalannya sebagaimana amalan di bulan-bulan yang lain hanya diperintahkan untuk diperbanyak, termasuk di dalamnya puasa, sedekah, doa, dan lain-lain. Nah, untuk puasa, itu kan kebanyakan masyarakat ya Ibu, kalau mendekati bulan Rajab kan sudah mulai bertanya-tanya ya. Tanggal 1 Rajabnya kapan? Kapan kita mulai puasa gitu ya. Terus kemudian ada broadcast, sharing share tentang keutamaan puasa di bulan Rajab. Nah, ini yang kita harus tetap berhati-hati karena ada hadis-hadis yang dibagikan, terutama puasa di bulan Rajab itu yang sebagian besar ulama mengatakan itu maudhu atau palsu. Contohnya ketika ada berita tentang barang siapa yang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, di tanggal 1 mendapatkan pahala seakan-akan berpuasa 1 tahun, di tanggal 2 misalnya mendapatkan ampunan dosa selama 80 tahun. Nah, ini ibu-ibu tidak boleh begitu saja kemudian mengikuti gitu ya, karena beribadah itu menurut Rasulullah, ibadah yang baik itu ibadah yang berdasarkan ilmu. Jadi walaupun ibadahnya sedikit, itu dijamin mendekati diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang puasanya nggak salah ibu-ibu, tapi keyakinan bahwa ini khusus harus tanggal sekian sampai tanggal sekian, keutamaannya ini dan itu yang harus kita hilangkan. Jadi kalau puasanya benar, diperintahkan diperbanyak di bulan Rajab, tapi tidak ada tanggal khusus, tidak ada jumlah khusus, dan tidak ada waktu khusus. Yang khusus ya berarti Ayyamul Bid 13, 14, 15. Nah, kemudian keistimewaan bulan Rajab yang adalah ini tema kita. Terdapat di dalam bulan Rajab peristiwa besar ya, yaitu diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, yang kemudian menerima wahyu yang istimewa yang tidak seperti biasanya. Wahyu itu disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, tapi ketika peristiwa Isra Mi'raj, Allah menyampaikan wahyu tidak melalui perantara, tapi langsung diberikan kepada Rasulullah, yaitu wahyu perintah sholat yang awalnya sehari semalam 50 waktu, kemudian setelah diskusi Rasulullah dengan Nabi Musa dan disampaikan kepada Allah, kemudian mendapatkan keringanan dari 50 waktu menjadi 5 waktu sehari semalam. Ya, itu terjadi
di bulan Rajab, walaupun tanggalnya juga masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi sebagian besar meyakini terjadi di tanggal 27 Rajab. Masehinya jatuh tanggal 16 Januari 2026. Mohon maaf ya Ibu, cucu saya senang banget tuh yang pertama ngelihat ini, mohon maaf. Ya, jadi bisa dibuka dalilnya ibu-ibu di surat 17 ayat 1. Surat ke-17 ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Iya, terima kasih. Jadi awalnya peristiwa Isra Mi'raj adalah tahun duka cita yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengalami duka cita yang sangat mendalam karena di tahun yang sama, dalam waktu yang sangat berdekatan, beliau ditinggal oleh dua orang yang sangat mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu istri beliau Ibunda Siti Hadijah Al-Kubro dan paman beliau yang selalu menjaga dakwah Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Sehingga Rasulullah mengalami kesedihan yang sangat luar biasa sampai tahun meninggalnya Siti Hadijah dan pamannya disebut sebagai tahun duka cita. Nah, kemudian menurut kisah, Allah menghadiahkan perjalanan yang indah sebagai penghiburan atas peristiwa kesedihan yang dialami oleh Rasulullah. Ini pembenaran nih buat kita ya. Sedih, dikit-dikit butuh healing nih, butuh liburan gitu ya. Ya nggak apa-apa, memang boleh ya. Dalam surat Al-Muluk juga kan ayat 15, intermezzo. Nah, jelajahilah seluruh penjuru pelosok bumi gitu ya, dunia. Kan dalam Al-Muluk surat 15 ini yang dijadikan alasan ya untuk kita wanita khususnya. Boleh jalan-jalan, malah diperintahkan oleh Allah, suruhnya menjelajah seluruh penjuru gitu ya. Kita baru berapa penjuru yang sudah dijelajahi gitu ya. Sisanya masih banyak. Nah, kalau Rasulullah tadi ya dihibur oleh Allah karena kesedihannya di peristiwa Isra Mi'raj itu jalan-jalan. Tapi nggak kayak kita jalan-jalannya. Kalau kita dari mana, dari kafe ke kafe gitu ya. Mau judulnya tadabur alam sekalipun ya tetap ya begitu gitu ya. Kalau Rasulullah kan diperjalankan dari satu masjid ke masjid yang lain gitu ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan Sidratul Muntaha pun ngapain? Sholat. Dari langit tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 dan sampai ke Sidratul Muntaha itu yang dilakukan sholat. Ya, kita ambil hikmahnya apa dari peristiwa Isra Mi'raj gitu ya. Isra Mi'raj itu memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Ya, salah satunya hikmahnya adalah sahabat Nabi yang kemudian mendapatkan gelar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, karena satu-satunya orang yang langsung percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan cuma semalam kok menjelajah kemana-mana gitu ya, kan hanya Abu Bakar yang percaya, makanya As-Siddiq, jujur, yang mempercayai gitu ya, yang membenarkan. Karena sesungguhnya tadi ya, dari peristiwa Isra Mi'raj ada wahyu yang istimewa yang Allah berikan sebagai fasilitas komunikasi terbaik yang menghubungkan antara hamba dengan Robnya, yaitu sholat. Ya, kalau kita sekarang mencari alat komunikasi yang terbaik, yang nggak pakai roaming gitu ya, apa namanya itu, providernya, yang jangan pakai ngadet-ngadet, yang jangan pakai ada gangguan sinyal apa, biasanya kan salah satu provider yang mahal rapopo, yang penting kalau pas dibawa kemanapun, ke pelosok manapun, jaringannya, sinyalnya kuat gitu ya. Kita berani bayar lebih mahal dari provider yang lain gitu. Nah, Allah memfasilitasi kita nih, agar komunikasi kita itu lancar, tidak ada hambatan,
kita bisa langsung terhubung dengan Allah tanpa ada gangguan sinyal, Allah kasih fasilitas kita yaitu sholat yang diturunkan wahyunya ketika peristiwa Isra Mi'raj. Maka hikmah peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, yang pertama adalah sebuah penghargaan tinggi yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian sampai kepada kita umatnya penghargaan itu. Karena bukan hanya Rasulullah yang kemudian mengerjakan sholat, tapi termasuk kita. Yang harusnya sholat itu bisa kita rasakan gitu ya, kenikmatannya sebagaimana kita sedang ngobrol sama orang terdekat kita. Tentunya pasti kita ingin berlama-lama ngobrol. Cuman karena teman ngobrol dalam sholat goib, jadi nggak ada yang betah ngobrol dalam sholat dalam waktu yang lama, tumanikna, tenang. Gitu ya. Padahal sholat itu adalah sarana kita ngobrol dengan orang yang paling dekat dengan kita, yang paling ngerti kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngobrol kita nyambung, maka sholat itu cukup buat kita untuk menjaga diri kita kapanpun, dimanapun, khususnya di bulan Rajab, dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu keji dan mungkar. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, surat ke-29, ayat ke-45. Al-Ankabut, surat ke-29, ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiang utama bangunan agama Islam. Islam adalah agama yang syamil, agama yang sempurna. Kesempurnaan agama Islam, tiangnya adalah sholat. Tidak akan sempurna agama kita Islam kalau tiangnya, sholatnya tidak kita tegakkan. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memiliki seorang nabi yang sangat istimewa, yaitu bagaimana kita memperbaiki sholat. Ya, jadi hikmahnya Isra Mi'raj adalah bagaimana kita memperbaiki komunikasi kita dengan Allah, agar komunikasi kita benar-benar nyambung. Kan kadang-kadang kalau komunikasi nggak nyambung, enak nggak sih? Asik nggak sih ngomong sama orang yang kalau diajak ngomong nggak nyambung? Nggak asik ya, kayaknya nggak enak. Tapi kalau orang ketemu teman yang sefrekuensi, yang kalau ngobrol apapun nyambung, pasti ngangenin. Gitu ya. Jadi harusnya kalau sholat kita nyambung, terhubung dengan Allah, sholat itu adalah waktu yang kita tunggu. Nah ini hikmahnya. Allah berfirman, alladzina hum an sholatihim sahun. Ada orang-orang yang celaka karena sholatnya. Lalu kadang-kadang ada sebagian yang mengelak. Katanya kalau baca surat Al-Ma'un, jangan diputus, disambung dari ayat sebelumnya sampai alladzina hum an sholatihim sahun alladzi. Gitu ya. Karena apa? Biar nggak celaka dalam sholat. Cara menghindari nggak celaka dalam sholat bukan nyambungnya surat Al-Ma'un yang kita nggak penggal, tapi memaknai ayat yang kita baca dalam surat Al-Ma'un. Sesungguhnya ada orang-orang yang celaka karena sholatnya. Kok bisa sholat celaka? Iya. Karena apa? Karena lalai. Bagaimana ciri-ciri orang yang lalai dalam sholat? Yaitu pertama bukan setelah masuk sholat loh. Orang yang lalai dalam sholat itu diawali dari ketika dia menunda waktu sholat, itu sudah masuk kategori lalai. Nunda, kan paling enak ya menunda, mudah banget kalau menunda gitu.
Kalau yang lain kayaknya kalau keinginan dari syahwat kita ditunda eman-eman. Tapi kalau sholat yang nikmat itu ntar dulu, sebentar lagi, masih jam segini gitu ya. Nah hikmahnya Isra Mi'raj itu adalah bagaimana Allah minta kita tadi, janganlah berbuat aniaya, kita bisa kok sholat sungguh-sungguh, kita bisa kok sholat khusyuk gitu ya. Kita bisa kok sholat tumanina yang menghadirkan ketenangan dengan cara apa? Ya salah satunya memperbaiki bacaan Al-Quran. Karena seluruh bacaan dalam sholat itu adalah tentang doa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bacaan dalam sholat harus dengan tartil tajwid. Padahal kita bacanya sesuai dengan hafalan yang kita pelajari dari waktu kita kecil. Ya kan semuanya kan misalnya doa duduk di antara dua sujud. Robbi firli warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani gitu ya. Padahal kalau kita baca sesuai dengan kaidah tartil tajwidnya, Robbil firli warhamni, Robbil firli, mana Bu? Robbil firli warhamni wajiburni warfa'ni ya. Robbil firli warfa'ni warzukni. Jadi kalau putus-putus kan jadi wa'fi. lupa. Robbil firli warhamni wajiburni warfa'ni. Ada kol-kolah di situ ada kof. Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu bisa lama. Itu namanya tumanina yang akan menghadirkan ketenangan. Kalau enggak dibaca tumanina tadi cepat-cepat Rabbi firli warhamni wajiburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni, merubah makna. Padahal maknanya duduk di antara dua sujud, doanya luar biasa banget. Tapi kalau kita nggak baca sesuai dengan makhorijul huruf, tajwid, kan itu bisa merubah makna. Beda kalau kita udah bisa memaknai maknanya apa sih, Robbil firli gitu ya, ampuni aku. Mungkin walaupun bacaan kita belum tartil, hati kita menyertakan dengan terjemah, ya Allah paham karena kita masih belajar. Nah ini parahnya, belajar Qur'annya berhenti, terjemahnya nggak ngerti. Ngertinya ya bacanya duduk dua sujud itu. Nah itu berarti hikmah Isra Mi'raj, kita diminta memperbaiki sholat kita dari mulai bacaan dan gerakan sehingga sholat kita tumanikna dan khusyuk. Sholat khusyuk paling susah ya, karena sahabat saja yang disebut sebagai generasi terbaik mengeluhkan susahnya untuk bisa sholat khusyuk. Nah, di sini ada kisah ya tentang kisahnya Urwah bin Zubair. Berarti sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di zaman Urwah bin Zubair, Urwah itu menderita sakit di kakinya yang kemudian keputusan dokter itu harus dipotong, harus diamputasi. Kemudian ditawarkan, kamu mau minum khamr nggak? Biar mabok, tidur, nanti pas saat kakimu dipotong, jadi kamu nggak ngerasain sakit. Urwah bin Zubair nggak mau untuk kesembuhan, tapi kemudian melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Terus kamu mau ngapain? Saya sholat. Memilih sholat untuk menahan rasa sakit, biar ketika dipotong kakinya, fokusnya Urwah bin Zubair itu pada gerakan dan bacaan sholat, sehingga nyelimur dari rasa sakit gitu ya. Ini kisah, jadi nyata ya. Jadi ketika masuk ruang operasi kakinya untuk dipotong, zaman dulu belum ada anestesi, zaman dulu belum ada alat operasi yang kemudian pasien nggak ngerasain sakit, kecuali dengan alat yang benar-benar digergaji gitu ya. Ya dalam kisah, sampai orang-orang di luar ruangan di mana tempat kakinya Urwah bin Zubair dipotong tuh dengar suara mesin brrrr, motong kaki gitu ya. Tapi tidak terdengar sedikit pun suara mengeluhnya Urwah yang dari rasa sakit, nggak ada. Karena Urwah sholat. Apakah Urwah tidak merasakan sakit? Rasain. Tapi berusaha fokus kepada bacaan dan gerakan sholat. Begitu proses amputasinya selesai, sholatnya selesai, Urwah bin Zubair langsung pingsan selama 2 jam. Artinya apa? Tetap sakit, tetap kelingan kakinya dipotong, tapi Urwah tetap berusaha fokus kepada bacaan dan gerakan sholat. Ini contoh sholat khusyuk yang dilakukan oleh sahabat Urwah bin Zubair. Nah, jadi kalau kita mau belajar latihan sholat, ya fokus. Diminta fokus pada bacaan, gerakan. Makanya kan juga ada
tafsir gerakan sholat. Kenapa ngangkat tangan takbir, kenapa ruku, kenapa i'tidal, kenapa sujud gitu ya. Itu kan semua ada tafsirnya, makna dari setiap gerakan dalam sholat dan bacaannya. Nah, jadi hikmah Isra Mi'raj adalah bagaimana kita diminta oleh Allah untuk memperbaiki komunikasi kita dengan Allah. Agar ketika komunikasi kita dengan Allah itu terjalin dengan lancar, maka semua kesulitan hidup kita akan diperbaiki oleh Allah. Ya, barang siapa yang sebagaimana firman Allah ya dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Al-Baqarah 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, ini dalilnya. Jadi setiap kita itu sangat membutuhkan pertolongan dari Allah. Dan pertolongan Allah itu dekat untuk kita ketika kita menyambung komunikasi kita dengan benar, dengan baik, yaitu ketika kita sholat. Sholat sehari semalam 5 waktu yang tidak boleh ditinggal dengan alasan apapun, termasuk sakit, termasuk safar. Tadi kan Rasulullah kan safar ya, diperjalankan. Bukan perjalanan biasa, tapi tetap sholat. Artinya apa? Kalau kita kemungkinan sering safar pun tidak menggugurkan kemudian kita tidak sholat. Kemudian kita dikasih rukhsah ya, kalau bepergian ada jamak qashar atau jamak takdim, jamak takhir. Jadi tidak ada alasan kemudian lagi pergi bajunya kotor, nggak bisa sholat dulu, nggak ada. Yang sakit pun tetap harus mengerjakan sholat. Sekali lagi, kalau kita ingin hidup kita lebih baik, segala urusan kita dipermudah oleh Allah, maka perbaiki sholat. Isra Mi'raj adalah momentum agar kita benar-benar bisa mengambil hikmah peristiwa Isra Mi'raj, bukan hanya sekedar peringatan. Ya, bukan hanya sekedar bagaimana kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj hanya dengan tablik akbar. Tapi momentum di mana kita diminta untuk memaknai agar benar-benar kita bisa menjadi hamba yang menghamba kepada Allah dengan sholat. Ya, karena sholat itu dijanjikan oleh Allah, tadi wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi hikmah Isra Mi'raj yang pertama sebagai penghargaan tinggi yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Kemudian turunnya perintah sholat, yang hikmahnya kepada kita adalah bagaimana caranya kita memperbaiki komunikasi kita dengan Allah adalah dengan memperbaiki sholat. Dari mana? Dari sisi waktu, dari sisi gerakan, bacaan sholat kita, gitu ya. Berusaha menyertakan hati dalam setiap bacaan sholat, gerakan, agar sholat kita lebih bermakna dan benar-benar menghadirkan ketenangan dalam jiwa kita. Ya, karena menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, sumber ketenangan hati manusia itu ada di 3 tempat. Sumber ketenangan jiwa atau hati manusia itu ada di 3 tempat. Pertama, di majelis ilmu. Kenapa? Karena di majelis ilmu itu semuanya dipaksa dan memaksakan diri mengingat Allah. Yang kedua, ketika kita membaca kitab suci Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran seakan-akan kita sedang mendengarkan arahan dari Allah. Sedang mendengarkan langsung nasihat dari Allah itu ketika kita membaca Al-Quran. Maka sesibuk apapun, karena membaca Al-Quran bukan masalah waktu luang, tapi meluangkan waktu. Jangan sampai terlewat 1 hari tanpa kita membaca kitab suci Al-Quran. Karena menurut Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, kalau di rumah, rumahnya seperti kuburan. Kalau kita ke tubuh, hati kita gelap. Jadi saya suka mengasumsikan sendiri begini, oh berarti orang yang baca Al-Quran itu seperti orang yang jalan di tempat gelap bawa senter.
Orang yang nggak baca Quran itu jalannya selalu gelap. Jadi semua hidup rasanya masalah semua. Karena dia nggak baca petunjuk. Jadi nggak tahu ini masalah itu anugerah atau bukan, lewatnya kemana, keluarnya nggak tahu. Karena dia nggak punya peta. Dia buta. Karena dia nggak baca Quran. Orang yang baca Al-Quran itu hatinya terang. Kayak orang tuh ya bawa senter, bawa lentera. Jadi walaupun kayak kecil jalan keluar tuh kan namanya bawa senter sama orang yang gelap nggak bawa cahaya kan beda. Pasti kita akan ketemu jalan. Almarhum Ustadz Yazir, Dewan Tertinggi Suro Masjid Jogokaryan kan beliau mengatakan, semua solusi masalah yang kita hadapi di dunia, semua ada di Al-Quran. Kalau kita sering merasa kesulitan dalam hidup, kembali kepada Al-Quran. Karena jiwa kita akan tenang dengan Al-Quran. Tetapi, kenapa banyak orang yang sekarang tersesat di dunia? Berbuat kerusakan? Kan Allah mengatakan, telah terjadi kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan manusia. Dan aku perlihatkan apa yang telah dikerjakan oleh manusia agar manusia kembali ke jalan yang lurus. Jalan lurus yang dikehendaki oleh Allah adalah kembali kepada Al-Quran. Musibah bencana yang saat ini masih terjadi di sekitar kita, itu karena kejahatan dari manusia. Yang salah jalan, serakah, jiwanya nggak tenang karena tidak membaca Al-Quran. Dan fakta berbicara masih banyak umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran, dan yang sudah bisa membaca tidak merutinkan membaca. Maka ada tabir dalam hidupnya. Jadi ada kegelapan yang menghantui. Maka mari di momen Isra Mi'raj ini, yang sholat juga isinya adalah ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, kembali kepada Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman ke dalam kehidupan kita. 2 ya, majelis ilmu, baca Al-Quran. Yang ketiga, ketika sholat. Itu tempat-tempat di mana kita ingin mendapatkan ketenangan jiwa. Majelis ilmu, baca Quran, sholat. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, 3 hal tersebut tidak membuat kita tenang, berarti hati kita sudah mati. Nasihat beliau, berdoalah kepada Allah, minta hati yang baru, hati yang sekarang ini mati. Cek. Kalau kita nggak baca Quran tenang-tenang saja, kalau kita tidak datang ke majelis ilmu, kita nggak merasa bersalah, sholatnya biasa saja, berarti tandanya hati kita itu mati. Harusnya hati yang hidup itu kalau nggak baca Quran gelisah. Belum sholat gelisah. Nggak datang ke majelis ilmu merasa bersalah. Cek hati kita saat ini. Di momen Isra Mi'raj, saatnya kita ngecek. Karena setelah Isra Mi'raj, kan kita belum tentu ada Zoom lagi ya. Saya sampaikan ada, setelah Rajab itu ada bulan apa? Sa'ban. Yang Rasulullah SAW beliau bersabda, banyak umatku ketika datang bulan Sa'ban itu lalai. Tidak seperti datangnya bulan Rajab. Padahal bulan Sa'ban juga punya keistimewaan sebagaimana bulan Rajab, kata Rasulullah. Istimewanya Rajab tadi sudah disebutkan. Istimewanya Sa'ban apa? Sa'ban itu di mana Rasulullah melakukan puasa sunnah lebih banyak dari bulan-bulan yang lain. Ketika ditanyakan oleh salah satu istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu an, apa alasannya? Beliau mengatakan, ini bulan di mana amal ibadahku skala tahunan dilaporkan ke hadapan Allah. Makanya aku memperbanyak puasa. Karena aku menyukai, kata Rasulullah, ketika amalanku diangkat, dilaporkan ke hadapan Allah, aku sedang berpuasa. Dari kalimat ini, berarti beliau sendiri tidak tahu tuh di bulan Sa'ban tanggal berapa. Kapan waktunya amal diangkat. Tapi kadang-kadang manusia sok tahu. Ada yang mengatakan nisfu Sa'ban, saatnya amal kita diangkat gitu ya. Jadi ada amalan-amalan yang kemudian terkesan mengada-ada. Baca Yasin sekian kali. Sholat, apalagi ya, sholat tasbih ya biasanya ya.
habis sholat maghrib, sholat tasbih, baca yasin sekian kali, plus doa arwah jamak gitu ya. Ada di wilayahnya ibu-ibu? Nggak semua Ada. wilayah ya. Di Semarang Iya, ada Bu. ada Biasanya Bu. ya masjid-masjid tertentu yang masih tradisional itu di malam nisfu Sa'ban dari siangnya itu sudah mengumpulkan, menghimpun dari jamaah titipan doa arwah. Bahkan ada Bu yang bilang satu nama 10.000, titip 10 nama berarti 100.000 sodakohnya gitu ya. Nah, kalau doa arwah mah setiap saat dan itu yang paling ditunggu tuh keluarganya. Kalau secara logika gini Bu, doa arwah kan tumpukan, yang baca satu orang, ya kan? Itu pegel pasti. Sementara keluarganya nih yang ditunggu-tunggu doanya, dolan dewe, ngobrol dewe gitu. Yang baca satu orang sampai ngantuk-ngantuk, sampai bacaannya panjang, ada tumpukan gitu ya. Logikanya, afdol mana? Nah, itu kadang-kadang tidak sesuai logika. Karena FOMO, ikut-ikutan, orang melu-melu kok aneh. Dianggap golongannya bedo, Islamnya bedo, gitu ya. Nah, itu yang harus kita mulai memfilter agar tidak melakukan amalan-amalan yang sia-sia. Jadi boleh, tapi kita tetap mendoakan, gitu ya, Sakban. Semoga di momen bulan Rajab yang di dalamnya terdapat peristiwa Isra Mi'raj menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik komunikasinya dengan Allah karena memperbaiki sholat. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah bulan Isra Mi'raj itu adalah sarana peningkatan iman. Iman kan keyakinan ya. Kalau kita tidak punya keyakinan yang tinggi, yang kuat kepada Allah ya, mudah kita melakukan penyimpangan dan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka di momen Isra Mi'raj, mari kita tingkatkan keimanan kita. Iman itu berarti menyeluruh ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Nah, kemudian yang terakhir, Isra Mi'raj adalah hikmahnya pembelajaran tentang kesabaran. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi cobaan ujiannya dalam dakwah, termasuk kehilangan dua orang yang sangat dicintai, kan teruji kesabarannya. Maka tadi Allah memberinya hadiah. Jadi hikmahnya yang terakhir, ibu-ibu, hidup adalah ujian, hidup adalah masalah. Jangan pernah menghindar dari ujian, gitu ya. Karena kita hidup bernafas itu ujian. Gitu. Maka sabar adalah kunci dari ketika kita menyelesaikan dan menghadapi ujian. Dan Allah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan disertakan oleh Allah beberapa kemudahan, beberapa jalan keluar. Hanya kadang-kadang kita terlalu fokus kepada masalahnya, tapi tidak fokus kepada anugerah. Masalah adalah salah satu wasilah jalan turunnya anugerah karunia kasih sayang dari Allah. Maka agar jiwa kita tenang di momen hikmah Isra Mi'raj yang pertama, kuatkan prasangka baik kita kepada Allah. Kuatkan untuk fokus kepada anugerah, jangan kepada masalah. Yakini bahwa setiap ujian adalah cara Allah menumbuhkan kebaikan yang lebih banyak dalam diri kita. Yang terakhir, ujian adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Nah, dengan sholat, insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang kuat dalam kesabaran, kuat dalam keimanan, sehingga kita meraih keberhasilan husnul khotimah dan orang-orang yang meraih derajat tertinggi di sisi Allah, yaitu surga. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wa'afumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pengajian Isra Mi'raj yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustazah Umi Roliyah, yang salah satu dari pengajian yang sudah diberikan kita tadi adalah
ada 4 bulan haram yang disebut yang ada di 12 bulan itu. Ada bulan haram, ada 4 bulan haram yang salah satunya itu adalah Bulan bulan Rajab. Rajab. Ya, bulan Rajab itu adalah bulan yang dimana terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam. alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dan Isra Mi'raj itu adalah penentu dari mungkin bagian dari nasib kita sebagai seorang Islam ya, karena dari situ kita mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu dari asalnya 50 kali menjadi 5 kali dalam sehari, yaitu sholat subuh, zuhur, asyar, dan sholat isya. Jadi itu menjadi kewajiban kita sebagai orang Islam sampai sekarang dan sampai kapanpun tetap kita akan jalankan, karena itu adalah menjadi laporan utama kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu dari hikmah Isra Mi'raj itu adalah memperbaiki komunikasi kita dengan Allah, yaitu dengan cara sholat tepat pada waktunya. Ya, itulah tadi pengajian singkat dari Umi Ustazah Rolia. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah atas pengajian singkatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan Amin. membawa keberkahan bagi kita semua. Baiklah ibu-ibu hadirin jamaah pengajian Priska di mana saja berada. Lanjut kembali kita ke acara sesi tanya jawab Islam ya. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya sekitar tentang pengajian tadi, atau mungkin di luar dari pertanyaan yang sudah ibu-ibu siapkan. Kami persilakan kepada ibu-ibu untuk mengeluarkan pertanyaannya kepada Umi. Silakan ibu-ibu. Ada enggak? Saya ya Umi, Sada. Monggo Ibu nggih, monggo. Pertanyaan, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijelaskan ya Umi, Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi itu nggih. Terus kalau bagaimana penerapan memaknai Isra Mi'raj itu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai makhluk sosial di lingkungan kita, dan kita sebagai istri, sebagai ibu dalam rumah tangga maupun lingkungan kita di di masyarakat. Itu satu ya Umi. Yang keduanya tadi FOMO Umi. Itu yang di masjid kalau ada itu nggih, titip doa untuk arwah-arwah orang tua kita, ahli kubur kita. Itu gimana Umi menyikapinya? Apakah kita seperti di tempat saya lah nggih, tetap berlanjut atau gimana? Atau di rumah aja bisa didoain gitu kan? Ataukah ikut juga gitu? Matur nuwun Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama adalah hikmah Isra Mi'raj dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik peran kita di rumah sebagai ibu, istri, orang tua, dan anggota masyarakat gitu ya. Hikmahnya tadi, kita hidup sebagai apapun pasti kita akan mendapatkan ujian gitu ya. Dan ujian itu Allah hadirkan sebagai bentuk kasih sayang, anugerah. Kenapa? Karena dengan ujian sesungguhnya Allah memberikan kita peluang untuk menjadi lebih baik. Jadi misalnya gitu ya, ketika di rumah kita diuji dengan kesabaran kita. Tidak ada kesabaran yang sia-sia, karena sesungguhnya ketika kita kuat dalam kesabaran tadi, Allah sudah menyiapkan hadiah yang lebih baik, jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan dari orang lain yang kadang-kadang menjadi ujian buat kita. Ya, dalam bertetangga, bersosialisasi di masyarakat itu pasti akan ada orang-orang yang menguji kesabaran kita. Artinya itu dihadirkan oleh Allah, tidak bisa kita hindari, dan jangan pernah menghindari masalah dengan siapapun. Karena sesungguhnya dengan masalah itulah kita diberi kesempatan peluang oleh Allah untuk berbuat baik dari masalah itu.
Maka jangan kalau ada masalah misalnya orang yang tidak baik dengan kita, kenapa Allah melarang jangan balas keburukan dengan keburukan. Balaslah keburukan dengan kebaikan karena tidak sama keburukan dengan kebaikan, maknanya itu. Contoh kecilnya begitu. Terus yang kedua, kebiasaan ya. Jadi kita harus bisa belajar membedakan mana yang ajaran agama, mana yang hanya kebiasaan yang terdapat di wilayah tertentu, karena kebiasaan ini juga tidak merata. Misalnya ini ada yang dari luar Jawa, ada ibu yang dari luar Jawa. Ada. Itu Bu Khair, Bu Syarifah itu dari Lombok, Bu Umi. Bu Syarifah ada nggak di Lombok? Tradisi seperti di Jawa, ada doa arwah jamaah, ada? Enggak, kami biasakan di Lombok itu kalau setiap bulan Nisfu Sya'ban itu biasanya doa bersama di situ, tapi sih cuma baca surah pendek kayak surah Yasin itu, dan diniatkan untuk keluarga yang sudah meninggal dunia, ataupun kita mendoakan diri kita sendiri atau mendoakan semua jamaah yang hadir pada malam itu. Ya, tetap jadi itu kan adakan setiap tahun. Karena memang malam nisfu sabar itu kan memang diyakini itu malam yang istimewa gitu ya, di mana ada yang salah satunya mengatakan malam nisfu sabar itu Allah lebih banyak menurunkan ampunannya. Allah turun ke langit bumi gitu kan. Kalau Allah turun ke langit bumi itu bukan hanya di bulan Sa'ban dan di nisfu Sa'ban, tapi di setiap sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Tapi kalau ada pengertian bahwa lebih banyak turun ampunan, iya. Makanya kita disuruh memperbanyak amal solih. Nah, amal solihnya itu yang tidak ada ketentuannya. Jadi misalnya gini, haruskah membacanya surat Yasin? Enggak. Haruskah sholat sekian rakaat? Enggak. Haruskah amalannya doa arwah? Enggak, gitu ya. Tapi kan di beritanya perbanyak amal solih agar kita yang berpeluang mendapatkan banyak ampunan dari Allah di malam itu misalnya gitu. Ya, tapi tadi tidak ada ketentuan, tidak ada amalan khusus, tidak ada jumlah khusus gitu ya. Ya, artinya kalau misalnya mau baca surat Yasin boleh, Yasin itu sunnahnya setiap hari kok, bukan hanya di malam nisfu Sa'ban. Barang siapa yang ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka dianjurkan membaca surat Yasin setiap hari. Jadi sunnahnya membaca surat Yasin itu setiap hari. Bukan udah mau meninggal di Yasinin. Tapi kita sendiri yang sudah menginvestasikan bacaan surat Yasin setiap hari. Agar ketika datang sakaratul maut, Allah menurunkan rahmat, dimudahkan. Ya. Jadi malam nisfu mau baca surat Yasin ya boleh, tapi tidak boleh ada keyakinan naik malam nisfu Sa'ban harus baca ini. Nah itu yang nggak boleh. Tapi adapun membacanya boleh. Misalnya mau sholat tasbih boleh, wong sholat tasbih memang dianjurkan kok. Kalau nggak bisa setiap hari, minimal misalnya seminggu sekali. Kalau nggak seminggu sekali, minimal sebulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, 1 tahun 1 kali. Kalau nggak bisa 1 tahun 1 kali, minimal seumur hidup sekali. Berarti kan, dijadikan sarana Kalau nggak bareng-bareng pas nisfu Sa'ban, ketoe abot, sholat tasbih sendirian, enggak apa-apa. Tapi tidak boleh ada keyakinan harus sholat tasbih. Itu maksudnya. Boleh nggak kita mendoakan arwah kita? Bagaimana Ibu? Berarti nggak ada sholat nisfu Syaban itu nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Misalkan kita lihatkan kayak ada kan khusus untuk amalannya sholat nisfu Syaban malam khusus itu nggak ada berarti ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau mau memperbanyak sholat sunnah ya nggak ada ketentuan sholat harus sholat khusus spesifik nisfu Syaban nggak. Terus tadi ya misalnya apa tadi doa arwah gitu ya. Ya, arwah kita itu setiap saat membutuhkan doa-doa kita karena mereka sudah tidak lagi bisa berdoa sendiri, tidak lagi mampu beramal solih, kecuali mengandalkan kiriman amal solih dari keluarganya, doa-doa baik dari keluarganya, terutama doa memohonkan ampunan untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Setiap saat. Adapun kalaupun kita mau menganggap itu malam yang istimewa, kepengin menghadirkan doa yang lebih banyak, didoakannya bukan cuma di rumah sendiri tapi di masjid misalnya gitu ya. Ya boleh-boleh aja, cuman mohon maaf ya kalau saya ini pendapat pribadi ya Bu. Saya pernah Bu pengajian di asrama polisi gitu ya di sini. Terus saya diundang suruh datang 7:30. Saya datang 7:30 ternyata baru selesai sholat Isya itu masih membaca tumpukan titipan doa arwah dari masyarakat yang menghabiskan waktu 2 jam.
Jadi saya ngisi di jam 9:30, hampir jam 10, selesai jam berapa. Terus saya menyampaikan, alangkah baiknya kalaupun mau doa arwah berjamaah, pimpinan doanya mengarahkan summa ila ruhi. Masing-masing jamaah suruh bawa sendiri tuh ahli kuburnya, baca sendiri-sendiri. Menurut saya akan lebih afdol daripada borongan dibaca satu orang yang punya arwah itu ngobrol, maksud saya gitu. Sementara ustadznya kerja keras moco sampai ngantuk-ngantuk. Kadang ada tulisan kayak stenografi di woco angel, bacaan namanya salah kan gitu. Sementara yang punya ahli kubur podo ngobrol dewe-dewe, saya lihat langsung begitu. Saya kritisi itu. Alhamdulillah nggak dipanggil lagi sampai sekarang. Tapi ini ada yang ngundang saya dari kampung tanggal 16 malam, apa bapak yang ngundang saya. Saya awalnya nggak ngelegewo kalau ini Isra Mi'raj, maksudnya ini ya mau ini Isra Mi'raj. Tapi saya udah jadi kayak kek nanti ini ada beginian gitu ya. Nah jadi artinya itu kan ada yang sampai nyicil dari habis duhur, habis asar, habis maghrib lanjutin lagi, habis isya dilanjutin lagi. Kalau menurut saya afdolnya bolehlah dipimpin misalnya gitu ya. Suma ila ruhi almarhum, siapa kita yang bacain almarhum halaman kan akan lebih menghemat waktu efisien dan lebih afdol ketika kita baca nama sambil membayangkan wajah yang kita doakan. Itu sih artinya karena itu tidak wajib ya Budi ya. Gimana dong dihentikan? Kita kan punya kemampuan menghentikan kebiasaan masyarakatnya seperti itu. Ya minimal kita tidak ikut-ikutan. Bu, nanti kalau nggak ikut dirasani resiko. Pilihan itu ada resikonya. Melu ya sing ngrasani Budia kok jeng ngirimin kok percaya tuh doa-doa ngono misalnya gitu ya. Enggak ikut pun pasti ngono. Kok saiki ora melu titip doa ngajinya di mana? Kayak Islamnya beda. Ya pasti akan ada begitu. Jadi tinggal kesiapan kita. Kalau saya di kebun masjid ya rumah saya. Al-Qadar pasar masjid. Samping kanan rumah saya ada masjid. Saya nggak pernah ikut-ikutan nitip. Saya doakan sendiri di rumah. Itu lebih afdol. Iya, lebih afdol kalau kan kita sendiri langsung sebut keluarga kita siapa gitu kan. Kita kan orang kita yang sudah meninggal dunia. Betul. Gitu. Gitu nggih Budi ya. Nggih, matur nuwun Ustazah. Jadi dakwah itu nggak harus langsung melarang atau menyarankan, tapi sikap. Contoh ya, kita itu nggak pernah ikut gibah. Nanti kalau ada forum majelis gibah akbar, kita nggak akan diundang, nggak akan dicawe-cawe. Tapi kalau kita biasa jadi peserta gibah, golei, ayo Budia, nggak ada Budia nggak rame, sepi, you know kan? Tapi kalau kita udah nggak pernah ikut-ikutan, kalau kayak gitu tuh kita selalu menjaga sikap, maaf ya Bu, saya ada keperluan, maaf ya Bu, saya harus pulang. Nanti kalau ada forum majelis gibah akbar, orang digolei Bu. Bahkan orang akan begini, rasa dijak, bakal gelem, mesti ngono. Tapi kalau kita nggak konsisten, sering ikut-ikutan, ya mesti akan dicawe-cawe. Jadi cukup kita itu menunjukkan sikap, insya Allah orang lain akan bisa menghargai sikap kita. Itu aja, bener nggak? Nggih. Nggak ada lu nggak rame gitu. Atau bahkan kita pernah rasa dijak, bakal gelem. Nah itu, di sisi itu kita belajar. Gitu ya. Sikap. Ada lagi? Umi, satu Mi. Oke, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meluruskan saja tadi ya, seperti tadi katanya Bu Umi tadi itu, seperti di kampung kami kan, seperti setiap bulan Sya'ban itu kami itu selalu biasanya kumpul bersama, doa bersama, baca yasinnya bersama-sama, tapi kan kita niatkan untuk doa kita sendiri juga kan doa. Itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa tadi yang perlu diperbaiki niatnya Ibu. Jangan meniatkan wudu ini harus ini enggak. Artinya itu bagus sebagai sarana. Kalau di rumah ketoke ngantuk turu ramoco yasin, datang ke masjid ikut-ikutan baca yasin, tapi tidak boleh ada keyakinan harus baca yasin di malam itu, gitu yang maksud saya yang saya luruskan itu. Itu aja kita baca cuma surat yasin 3 kali dan diniatkan untuk keluarga kita, untuk diri kita kayak gitu. Iya, jadi yang innamal a'malu bin niat.
Semua amal tergantung niatnya. Jadi kita tidak boleh meniatkan mengkhususkan kalau malam nisfu Saban harus baca Yasin 3 kali. Tapi kita sebagai bentuk rasa syukur bertemu dengan bulan Saban di tanggal 15 di mana Allah turun untuk memberikan ampunan yang jumlahnya lebih besar, maka sebagai ungkapan syukur biasanya mau Yasin sekali karena saking bahagianya 3 kali. Misalnya, tapi tidak boleh ada keyakinan harus 3 kali. Artinya sekali saja boleh, kalau nggak mampu 3 kali gitu loh. Jangan sampai kita membebani harus 3 kali, kalau nggak 3 kali nggak ini. Nah itu maksudnya karena tidak ada dalilnya harus 3 kali gitu. Betul ya? Ya. Ada lagi? Ada lagi Bu? Silakan Ibu yang mau bertanya. Mumpung ada waktu nih. Kalau di